Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para pemirsa, Bapak Ibu, anak didik semua. Yaitu kali ini saya akan memberikan materi atau menginformasikan materi tentang mata diklat estimasi biaya konstruksi, yaitu di kompetensi keahlian desain pemodelan dan informasi bangunan di kelas 11. Kali ini materinya adalah memahami tahapan-tahapan pekerjaan konstruksi gedung, jalan, dan jembatan. Kita akan lanjutkan. Sebelumnya kita harus tahu dulu kompetensi dasarnya daripada materi tersebut, yaitu kompetensi dasarnya adalah memahami tahapan-tahapan pekerjaan konstruksi gedung, jalan, dan jembatan. Itu untuk pengetahuan. Sedangkan pada keterampilannya adalah menyajikan tahapan-tahapan pekerjaan konstruksi gedung, jalan, dan jembatan. Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran ini, kita harus mengetahui tujuan dari pembelajaran ini agar kita fokus dalam mendapatkan pengetahuan dalam menyerap materi yang disajikan di PPT saya kali ini. Tujuannya itu ada 3, yaitu yang pertama, setelah mempelajari PPT ini atau materi yang saya sajikan ini, maka anak didik dapat menentukan tahapan-tahapan pekerjaan konstruksi gedung, jalan, dan jembatan dengan benar. Yang kedua adalah peserta didik mampu menunjukkan tahapan-tahapan pekerja konstruksi gedung, jalan, dan jembatan dengan benar. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik mampu mengidentifikasikan tahapan-tahapan pekerjaan konstruksi gedung, jalan, dan jembatan dengan benar. Itu adalah tujuan dari materi yang saya sajikan kali ini. Selanjutnya adalah materi. Tahapan umum proyek konstruksi. Menurut D.I. Selen dan W.R. King tahun 1987, proyek adalah gabungan dari berbagai sumber daya yang dihimpun dalam suatu wadah organisasi sementara untuk mencapai suatu sasaran tertentu. Kegiatan atau tugas yang dilaksanakan pada proyek berupa pembangunan atau perbaikan, baik sarana fasilitas gedung, jalan, jembatan, bendungan, dan sebagainya. Atau bisa juga berupa kegiatan penelitian atau pengembangan. Selanjutnya, dari pengertian dan batasan di atas, maka dapat dijabarkan beberapa karakteristik proyek sebagai berikut. 1. Waktu proyek itu terbatas. Artinya jangka waktu mulai, awal proyek, dan waktu finish. Itu harus ada dan ditentukan. Kemudian kedua adalah hasilnya tidak berulang. Artinya produk suatu proyek hanya sekali, bukan produk rutin atau berulang. Yang ketiga adalah mempunyai tahapan kegiatan-kegiatan berbeda-beda dengan pola di awal sedikit, berkembang makin banyak, menurun, dan berhenti. Berhenti dalam hal ini bisa berhenti belum selesai atau sudah selesai. Itu semua nanti tergantung kondisi yang ada. Kondisi pun banyak sekali nanti item-item kondisi. Seperti apa proyek itu harus dihentikan atau diteruskan atau bagaimana, itu tergantung di lapangan. Yang keempat adalah intensitas kegiatan-kegiatan, yaitu yang dimaksud di sini adalah kegiatan perencanaan, kemudian kegiatan tahapan perancangan dan pelaksanaan. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah banyak ragam kegiatan dan memerlukan klasifikasi tenaga beragam pula. Karena proyek itu bermacam-macam. Sudah disebutkan bahwa ada gedung, jalan, jembatan. Dan itu semua itemnya itu ada memang beberapa yang sama, namun berbeda tujuan pembangunannya. Sehingga klasifikasi tenaganya pun beragam.
Keenam adalah lahan atau lokasi proyek tertentu. Artinya, luasan dan tempat proyek sudah ditetapkan, tidak dapat sembarangan tempat. Jadi, maksudnya di sini adalah proyek itu di sini, maka luas dan tempatnya ya di sini, ya yang di sini yang dikerjakan bukan yang di lainnya. Seperti itu. Kemudian yang ketujuh adalah spesifikasi proyek tertentu. Artinya, persyaratan yang berkaitan dengan bahan, alat, tenaga, dan metode pelaksanaannya yang sudah ditetapkan dan harus memenuhi prosedur persyaratan tersebut. Kemudian, secara umum, garis besar klasifikasi atau jenis proyek konstruksi dapat dibagi menjadi 1. Proyek konstruksi bangunan gedung. 2. Proyek bangunan perumahan atau pemukiman. 3. Proyek konstruksi teknik sipil atau proyek konstruksi rekayasa berat. 4. Proyek konstruksi industri. Selanjutnya, secara garis besar, tahapan proyek konstruksi dapat dibagi menjadi tahapan perencanaan, tahapan perancangan, tahapan pengadaan, dan tahapan pelaksanaan. Kita next. Tahapan perancangan atau tahapan ini planning ya. Tahapan perencanaan itu planning, yaitu merupakan penetapan garis-garis besar rencana proyek, mencakup rekrutmen konsultan atau MK dan perencana, yaitu gunanya untuk menerjemahkan kebutuhan pemilik, membuat TOR atau TOR, kemudian untuk mengadakan survei, visibility, studies kelayakan proyek, pemilihan desain, schematic desain, program, dan harga ini budgetnya itu berapa. Terus kemudian financing. Di sini merupakan tahapan pengelolaan, baik itu studi, evaluasi, dan program yang mencakup hal-hal teknis ekonomis, lingkungan, dan lain-lain. Hasil dari tahapan ini adalah laporan survei, studi kelayakan, program dan budget, TOR atau Term of Reference, kemudian master plan. Selanjutnya, tahapan perancangan, yaitu tahapan perancangan terdiri dari pra-rancangan atau preliminary design, kemudian design development atau pengembangan rancangan, kemudian desain akhir dan penyiapan dokumen pelaksanaan. Baik, kemudian selanjutnya tahap pengadaan atau pelelangan. Pengadaan atau pelelangan dilakukan untuk pengadaan konsultan, ya, di mana ada 2 konsultan perencanaan atau MK. Itu di mana setelah gagasan awal atau TOR ada. 2. Konsultan pengawas atau supervisi, yaitu setelah dokumen lelang ada. Kemudian yang B adalah pengadaan kontraktor. Ini pelaksana kontraktor itu setelah dokumen lelang ada. Jadi kontraktor benar-benar harus bekerja sesuai dokumen yang ada. Selanjutnya, tahap pelaksanaan atau construction, yaitu merupakan pelaksanaan pembangunan konstruksi fisik yang telah dirancang pada tahap desain. Pada tahap ini, setelah kontrak ditandatangani atau SPK ya ini ya, surat perintah kerja dikeluarkan, maka pekerjaan pelaksanaan dilakukan. Pekerjaan pelaksanaan mencakup rencana kerja, pembagian waktu secara terperinci, rencana lapangan, di mana ini rencana lapangan itu rencana peletakan bahan, alat dan bangunan-bangunan pembantu lainnya. Ya, ini bahannya ditaruh di mana, kemudian alat-alatnya juga ditaruh di mana sehingga nanti pelaksanaannya bisa lancar. Kemudian organisasi di lapangan. Mana tukang besi, mana kepala tukang, mana mandor itu betul-betul harus diorganisasikan. Kemudian pengadaan bahan atau material. Kemudian setelah itu pengadaan dan mobilisasi alat.
pengadaan dan mobilisasi tenaga. Kemudian pekerjaan persiapan dan pengukuran. Selanjutnya, pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk gedung berbeda dengan pekerjaan konstruksi jalan atau konstruksi bendungan, jembatan, pelabuhan, dan sebagainya. Pada pekerjaan konstruksi ada 4 target yang harus dicapai kontraktor, yaitu selesai dengan mutu atau kualitas paling tidak sama dengan yang ditentukan dalam spek atau perencanaan. Selesai dengan waktu lebih sedikit atau lebih cepat dari waktu perencanaan. Selesai dengan biaya lebih sedikit dari biaya yang direncanakan. Selesai dengan tidak menimbulkan dampak lingkungan, baik itu sosial, fisik, dan administratif. Kemudian pemeriksaan lab atau testing. Penyerahan pertama, itu ada penyerahan pertama, kemudian masa pemeliharaan. Penyerahan kedua, dan selesai. Kemudian secara skematis tahapan proses proyek konstruksi dapat dijabarkan sebagai berikut, yaitu tahap perencanaan. Perencanaan itu ada perancangan, ada tahap pengadaan. Kemudian tahap perancangan itu ada setelah itu tahap pelaksanaan. Tahap perencanaan dibarengi dengan tahap pengadaan. Itu adalah tahapan-tahapan proyek konstruksi. Baik, saya kira ini adalah daftar pustaka yang bisa nanti memperkaya materi saat ini yang saya sajikan. Nah, begitu saya kira para peserta didik, Bapak Ibu pemirsa sekalian, ini adalah gambar saya, foto saya. Semoga ilmu yang saya sumbangkan sedikit ini dapat bermanfaat bagi semuanya, baik pada saat ini maupun yang akan datang. Saya ucapkan terima kasih. Semoga apa-apa yang kita laksanakan dapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tiada batas, kesempatan semakin sesak. Sampai jumpa, salam sehat selalu dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.